Sejarah kota suci kuno Nippur menjadi salah satu kisah yang paling menarik di Timur Tengah. Bagaimana tidak, Nippur pernah diakui sebagai ibu kota agama penting dan rumah bagi dewa Enlil dalam budaya Mesopotamia. Terletak di Irak Selatan antara kota Baghdad dan Basra, Nippur memiliki umur yang sangat panjang dibandingkan dengan kota-kota sekitarnya, yang berlangsung dari hampir 5000 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Sejarah kota ini malah dikenal sebagai kota suci sebagai rumah Enlil, dewa Mesopotamia kuno yang dikenal karena kekuatannya atas udara, angin, bumi, dan badai. Karena Nippur dianggap sebagai tempat suci, diyakini bahwa tempat ini berumur panjang. Bahkan dalam perang, kedua belah pihak sangat menghormati dan melindunginya dari kehancuran besar serta ketakutan akan murka dewa. Meskipun Nippur tidak secara khusus merupakan ibu kota politik, namun tetap memainkan peran penting dalam politik Mesopotamia. Raja-raja di kota-kota setempat sering meminta pengakuan dari kuil Enlil, yang disebut Ekur, dengan imbalan menyediakan tanah, batu berharga, dan barang-barang lainnya kepada penduduk Nippur. Kisah menarik dari kota Nippur. Budaya Mesopotamia, kisah Enlil, dan kejatuhan terakhir Nippur adalah bagian penting dari kisah menarik kota suci kuno ini. Enlil adalah dewa utama di antara orang-orang Sumeria dan dewa yang disembah terutama di kota Nippur. Enlil dikenal karena hubungannya dengan udara, angin, bumi, dan badai, serta tempat pemujaannya di tengah Nippur. Mereka yang ingin menyembah Enlil akan mengunjungi kuil Ekur yang diterjemahkan menjadi rumah gunung. Kuil ini dikenal sebagai kumpulan dewa di Nippur dan merupakan bangunan paling suci dan dihormati di seluruh Sumeria kuno. Diyakini bahwa Enlil telah membangun kuil untuk dirinya sendiri sebagai penghubung antara surga dan bumi. Mitos Sumeria kuno menyatakan bahwa Enlil sangat suci, bahkan dewa lain pun tidak dapat memandangnya secara langsung. Sumeria yang menyembah Enlil juga percaya dia bertanggung jawab atas perkembangan bumi. Dewa pertama, Namu, telah menciptakan surga dan bumi yang dikawinkan satu sama lain untuk menciptakan Enlil. Enlil memisahkan penciptanya, langit dan bumi, agar manusia bisa bertahan hidup di sana. Manusia diciptakan oleh perkawinan Enlil dan bumi, ibunya, seperti semua bentuk kehidupan lainnya di bumi. Dari kota suci ke reruntuhan yang membusuk. Sejarah kota Nippur mengalami dinamika, baik kejatuhan maupun regenerasi. Terkadang, ketika kota itu mulai runtuh, raja terdekat mengirim pekerja untuk membangun kembali bagian-bagian kuil atau menambahkan bagian baru di atasnya. Hal ini dibuktikan dengan artefak dan arsitektur yang tersisa di wilayah itu yang menjadi jejak sejarah kota. Beberapa batu bata yang diawetkan menunjukkan simbol pemerintahan yang berbeda dari waktu ke waktu. Dinasti Ur di bawah Ur-Nammu secara khusus membantu membangun kembali Nippur dengan membangun kembali tembok kota, kuil, dan bahkan kanal. Sejarah kota Nippur pun berlanjut. Di bawah pemerintahan Hammurabi, kuil Enlil sebagian besar terbengkalai. Orang Babilonia telah menjadikan Babilonia sebagai pusat keagamaan baru di wilayah itu dan mengaitkan cerita Enlil dengan Marduk. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, Ekur mendapat lebih banyak perhatian ketika beberapa orang Babilonia mulai menyembah Enlil lagi dan mereka memutuskan untuk mengubah Ekur menjadi sebuah benteng. Tembok raksasa yang menjadi sejarah kota itu dibangun di sekitar kuil untuk melindunginya. Bangunan pertahanan itu terpelihara dengan baik hingga sekitar tahun 250 Masehi. Pada titik ini, wilayah tersebut diambil alih oleh Sasania dan dibiarkan membusuk. Meskipun kadang-kadang masih digunakan untuk tujuan keagamaan, kota ini sepenuhnya ditinggalkan pada abad ke-13 Masehi. Bahkan setelah ditinggalkan, banyak kota setempat masih mengakui reruntuhan itu sebagai situs suci yang pernah dipenuhi kemegahan sejarah kota Nippur.
Kota suci Zipalanda adalah tempat penting di mana Dewa Badai Het disembah. Tetapi situs suci ini tidak pernah ditemukan. Namun, ketika tim arkeolog dari Universitas Pisa dan misi arkeologi Turki menjelajahi jantung dataran tinggi Anatolia belum lama ini, mereka menemukan konstruksi era Het berbentuk lingkaran yang misterius. Penemuan baru di situs Usakli Hoyui menunjukkan bahwa ini adalah kota suci kuno yang hilang, Zipalanda. Dalam teks Het berusia 4000 tahun, disebutkan tentang pusat pemujaan Zipalanda yang hilang di suatu tempat di Turki modern. Dilansir Ancient Origins antara abad ke-15 dan ke-13 sebelum Masehi, Kekaisaran Het mendominasi Anatolia kuno, Levant Utara, dan Mesopotamia atas. Jantung administratif dan suci Kekaisaran Anatolia Lama adalah kota Hattusa di Anatolia Tengah Utara. Pada tahun 1834, teks Bogaskoy ditemukan di arsip kerajaan dan perpustakaan Hattusa yang terdiri dari sekitar 25.000 tablet yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Apakah kota suci kuno Zipalanda akhirnya teridentifikasi? Zipalanda adalah pusat administrasi dan keagamaan Hattian dari kerajaan Het kuno di Anatolia. Selama penggalian musim ini, di situs arkeologi di Usakli Hoyui yang terletak di dekat desa Buyuk Taslik di distrik Sorgun, Provinsi Yozgat, Turki, di sebelah utara Gunung Kirkenes, para peneliti menemukan gundukan besar yang terpotong di sebelah utara candi utama kota. Setelah penggalian, struktur melingkar terungkap. Zipalanda adalah pusat kultus Hetik kuno yang dibangun sebagai dedikasi dewa cuaca, Het. Teks Hattusa mencatat, raja mengambil bagian dalam banyak festival di Zipalanda. Tablet Bogaskoy menggambarkan festival dan ritual yang dilakukan di kota di Zipalanda. Dan mereka juga menyebutkan kuil dewa badai dan kesuburan, Ziplantil, Wazezili, Wazezil atau Wazezazu yang digambarkan sebagai singa. Karena lokasi struktur baru tidak jauh dari sungai yang mengalir di dekat dasar benteng, Profesor De Agostino menyarankan itu kemungkinan harus ditafsirkan dalam konteks ritual, merindukan Zipalanda yang hilang. Penggalian sebelumnya menemukan keramik dan 4 potongan tulisan paku dari era Het. Selain fungsi keagamaan, teks itu mengungkapkan orang-orang di Zipalanda terlibat dalam urusan militer, kerajinan tangan, berburu, dan beternak. Profesor De Agostino mengatakan para arkeolog kini telah mengidentifikasi beberapa bangunan, termasuk kuil dan benteng. Gagasan bahwa situs ini adalah Zipalanda kuno pertama kali secara resmi diajukan pada tahun 1995 oleh O.R. Gurney. Pertahanan ringan dari tembok kota menunjukkan bahwa itu adalah situs keagamaan dan sejumlah situs pemujaan lainnya ditemukan di arah Gunung Daha yang suci. Peneliti mencatat bahwa Hattusa dan gundukan Usakli berada pada jalur langsung yang ideal, yang menghubungkan ibu kota dengan Ankua dan kuil suci Gunung Daha. Situs suci ini kemudian dibandingkan dengan catatan festival kultus yang diadakan di kota. Melacak seorang raja di antara rakyatnya. Raja Het diketahui telah berpartisipasi dalam upacara keagamaan resmi, dan dia mengunjungi berbagai kuil sepanjang tahun, seperti Festival Puruli, Festival Musim Semi dan Musim Gugur Kekaisaran, Festival Bulan, dan mungkin Festival Berburu. Diperkirakan bahwa kereta kerajaan berpindah dari Hattusa ke Zipalanda selama 3 atau 4 hari, mengikuti 2 rencana perjalanan kultus. Pertama, raja meninggalkan keretanya untuk memberikan persembahan kepada Dewa Badai di Zipalanda, dan kemudian dia melakukan perjalanan untuk beribadah di Gunung Daha. Mempertimbangkan penemuan terbaru dari struktur kuil di Usakli Hoyuk, De Agostino menyimpulkan bahwa struktur kuil yang baru ditemukan memperkuat identifikasi Usakli dengan kota Het yang penting di Zipalanda, pusat pemujaan Dewa Badai yang kuat, sebuah kediaman kerajaan. Perperikon, salah satu kota tertua di sejarah dunia.
Diyakini lokasi ini juga menjadi kuil dewa Yunani kuno, Dionysus. Terbuat dari batu dan baru ditemukan pada abad ke-20 di Bulgaria, menjelaskan salah satu peradaban terbesar dan paling misterius di dunia, bangsa Thracia. Suku Thracia sebagian tinggal di wilayah utara Yunani kuno dan memiliki pengaruh penting terhadap budayanya. Perperikon juga dihuni oleh orang Eropa Neolitik, serta orang Romawi, Bulgaria, dan Goth. Diperkirakan Perperikon juga menjadi rumah bagi kuil Dionysus yang terkenal. Perperikon, nama kota yang diberikan pada abad pertengahan, kemungkinan besar berasal dari kata Yunani kuno, Hyperpyros, yang berarti api altar. Kota multimegalit ini berada di atas bukit berbatu setinggi 470 meter di Rhodops Timur dekat kota Kardzali, Bulgaria saat ini. Awalnya berfungsi sebagai situs suci atau keagamaan, tetapi akhirnya berkembang selama berabad-abad menjadi tempat tinggal, baik sebagai kompleks candi atau benteng kerajaan. Perperikon adalah situs ensemble megalit terbesar di Balkan dan menjadi sejarah permukiman sejak 5000 sebelum Masehi. Jejak pertama peradaban dewasa dapat ditelusuri hingga zaman perunggu. Beberapa keramik dari situs itu berasal dari zaman besi awal. Temuan dari zaman tembaga menunjukkan bahwa budaya daerah mulai membuat lubang dan celah ritual pada batu itu sendiri, memasukkan keramik dan tembikar lainnya ke dalam celah itu. Sebagian besar tembikar yang digali memiliki kesamaan artistik dan struktural dengan pecahan tembikar dari budaya Karanovo, salah satu masyarakat prasejarah terpenting di Balkan pada periode yang sama. Namun, baru pada zaman perunggu, situs ini benar-benar berkembang. Beberapa peneliti menyatakan bahwa sekitar abad ke-18 hingga ke-12 sebelum Masehi, kota Perperikon merupakan pusat utama. Era perkembangan ini mungkin terkait dengan apa yang disebut sebagai puncak peradaban Minoa dan Mycenaean. Misteri Perperikon, tempat kuil Dionysus. Periode paling penting dalam sejarah benteng kuno Perperikon sejalan dengan era budaya Trakia dan Yunani. Dengan jejak klasik masih terlihat di situs itu, kemungkinan besar lokasi tersebut adalah kuil Dionysus. Benteng ini merupakan panggung di mana Medokos mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Thrace pada tahun 242 sebelum Masehi, setelah kematian Raja Odrysian Sitalchis, tetapi akhirnya digulingkan. Secara umum, situs yang digali dapat dipisahkan menjadi 4 area berbeda, dengan benteng atau akropolis mendominasi situs paling atas di atas bukit. Tepat di bawahnya terdapat kompleks istana dan candi yang menghadap ke tenggara, dan 2 wilayah lainnya diisi oleh kota bagian luar, bangunan yang kemungkinan besar dibangun di luar tembok benteng. Kaki bukit menjadi lokasi reruntuhan beberapa desa, yang menunjukkan adanya permukiman padat, terutama pada zaman Romawi. Daerah ini adalah tempat penelitian dan penggalian paling sedikit dilakukan. Bagian situs Perperikon paling banyak diteliti dan paling dipahami adalah bangunan besar yang terletak di bagian timur Akropolis, sebuah struktur yang diukir pada batu dengan denah basilika. Pekerjaan penggalian menyimpulkan bahwa ini adalah situs kuil pagan yang penting. Tempat sebuah gereja Kristen kemudian dibangun hanya dengan menambahkan sebuah apse ke altar tengah. Beberapa peneliti berteori bahwa bangsa Slavia mungkin pernah memuja Perun, dewa langit, guntur, dan hujan di kuil bukit ini. Dengan alasan bahwa Perperikon, yang berarti tempat bertemunya batu dengan langit, melekat pada kuil tersebut. Misteri Perperikon yang sebenarnya adalah penemuan dasar struktur terbuka, terbuat dari batu yang sangat mirip dengan kuil Dionysus di pegunungan Rhodope. Ciri-cirinya serupa dengan yang disebutkan oleh penulis klasik Yunani. Situs kuil Dionysus dipusatkan pada altar bundar yang berdiameter 6 kaki. Tingginya sekitar 6,5 kaki dari lantai kompleks Perperikon. Basis struktural di Perperikon dianggap sebagai kuil kuno Dionysus. Beberapa lubang berbentuk oval yang diukir di sekitar altar, bersama dengan platform persegi di sampingnya, menyoroti potensi ritual dan seremonial. Sisi utara situs ini khususnya memiliki banyak altar, dan rekonstruksi artistik benteng kuno memberikan gambaran kemegahan bagi mereka yang mendekati kuil Perperikon. Hal ini menyebabkan banyak sejarawan mengklaim bahwa ini adalah lokasi kuil kuno Dionysus dari Rhodops
yang dikunjungi oleh Octavianus Augustus, sebagaimana dirinci oleh Gaius Suetonius Tranquillus dalam karyanya. Setidaknya sampai batas tertentu, tentang relevansi teori Dionysian berasal dari penggalian beberapa saluran dan lekukan melingkar di altar. Mungkin saja altar-altar ini hanyalah contoh tipikal dari altar yang biasa digunakan dalam pengorbanan darah. Hal ini karena orang Thracia dikenal sering mengorbankan hewan. Jaringan saluran dan lubang yang diukir juga dapat berfungsi sebagai bagian kerja dari tempat pemerasan anggur yang kasar, yang digunakan untuk memproduksi anggur. Ini adalah elemen penting dalam pemujaan terhadap Dionysus, dewa anggur, pembuatan anggur, kesuburan, dan ekstasi ritual Yunani kuno. Hal ini semakin mendukung hipotesis bahwa Perperikon adalah kota yang pernah menjadi pusat pemujaan terhadap Dionysus. Kisah Janissary dan Al-Fatih Mehmed bin Murad II sangat terkenal sejak pembukaan pintu gerbang ke Eropa di Konstantinopel. Perjalanannya mendorong panji Islam ke hampir seluruh Eropa. Pada 25 Juli 2017, Anna Ruiz menulis artikel untuk Travel Through History berjudul Medina Azahara, The Lost City of Cordoba, Spain. Anna bekerja sebagai reporter dan telah menulis 7 buku tentang sejarah dan budaya Spanyol. Ia mengisahkan invasi Islam ke Cordoba. Tahun 936 Khalifah Umayyah pertama, Abdul Ar-Rahman ketiga, membangun kota Islam yang megah di sekitar 5 mil sebelah barat, ibu kota Al-Andalus Spanyol Islam Cordoba. Nama kotanya yang megah disebut Medina Azahara atau Az-Zahara oleh Abdul Ar-Rahman. Di Granada, nama selir yang paling disukai dan dicintai adalah Zahra. Ena menambahkan, ketika Khalifah bertanya kepada Zahra apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kebahagiaannya, Zahra menjawab, dia ingin melihat salju di pegunungan Sierra Nevada di rumahnya di Granada. Kemudian sang Khalifah memerintahkan pasukannya untuk menanam barisan pohon badam di taman-taman Medina. Zahra tidak lagi menangis ketika bunga almond putih mekar di musim semi. Pusat kota baru ini yang dibangun di lokasi yang indah di atas bukit rendah pegunungan Sierra Morena berfungsi sebagai tempat tinggal baru Khalifah dan pusat administrasi untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan kerajaannya. Kota istana yang dibentengi berukuran hampir 1524 meter panjang dan 762 meter lebar dengan dinding ganda yang melindunginya. Namun, menjelang akhir abad ke-10, konflik internal membuat kekuasaan khilafah mulai menurun. Pada tahun 1010, pasukan Berber menjarah dan membakar Medina Azahara hingga runtuh. Ena mengatakan bahwa reruntuhan kota yang dulunya makmur ini terus-menerus dijarah untuk pembangunan gedung sampai Marrakesh datang. Sisa-sisa kota abad ke-15 ini disebut Cordoba la Vieja oleh penduduk setempat. Hingga akhir tahun 1911, penggalian terus dilakukan, meninggalkan hanya sekitar 10% dari sisa-sisa kota yang tertutup. Medina Azahara tetap menjadi yang paling penting di Andalusia, meskipun kecermelangannya hanya berumur pendek. Kota yang dulu megah adalah situs arkeologi terbesar Muslim Spanyol saat ini, dan pada tahun 2018 akan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Peradaban Inka adalah sebuah peradaban awal di Amerika Selatan yang berpusat di Peru. Peradaban ini memiliki pusat keagamaan dan administratif di kota Cusco yang megah. Kota Cusco memiliki populasi hingga 150.000 jiwa pada puncaknya, dibangun dalam bentuk puma, dan didominasi oleh bangunan-bangunan dan istana-istana indah. Wilayah yang terkaya dari semuanya adalah kompleks Coricanca yang dilapisi emas suci
dan bertabur zamrud mencakup sebuah kuil untuk Dewa Matahari Inka, Inti. Saat ini, kota Cusco terdaftar oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Cusco dalam mitologi. Dalam mitologi, ras Inka diciptakan oleh Dewa Agung Viracocha yang menyebabkan mereka dilahirkan dari Dewa Matahari Inti. 8 suku Inka pertama lahir di Tiwanaku, atau cerita lainnya mereka muncul dari Gua Suci Pakaritambo. Mereka kemudian bermigrasi ke lembah Cusco. Dipimpin oleh Mengko Kapak dan Mama Oklo, kelompok itu memenuhi ramalan sebelumnya. Mereka harus menetap di tempat di mana tongkat emas mereka dapat dengan mudah ditancapkan ke tanah. Namun sebelum suku Inka bisa makmur, pertama-tama mereka harus mengalahkan saingan lokal mereka, Kanka. Itu adalah prestasi yang mereka capai dengan bantuan raksasa batu Pururauka. Nama Cusco mungkin berasal dari Cusco yang berarti dasar danau yang mengering, sebuah penanda batu khusus tertentu di kota. Geografis dan arsitektur. Lokasi geografis situs warisan dunia itu berada di dasar danau Gletser kuno. Cekungan ini terletak di ketinggian 3.450 meter dan dikelilingi oleh puncak gunung. Cusco juga merupakan titik pertemuan 3 sungai, Huatanay, Tulumayo, dan Kunkul. Dengan ini, sungai-sungai yang ada dikanalisasi. Sungai kemudian dialihkan untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi sebuah kota yang besar. Tempat tinggal pertama dari populasi menetap sebenarnya sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi atau lebih awal, dan pemukiman utama sebelum Inka adalah Kanapata. Tembikar berias bertahan dari periode ini, tetapi tidak ada bukti adanya bangunan besar karya seni atau logam. Cusco sebenarnya mulai terbentuk sekitar tahun 1200 Masehi, namun baru menjadi ibu kota yang megah pada masa pemerintahan Inka Roka pada abad ke-14 sebelum Masehi. Sejak saat itu setiap penguasa Inka membangun istananya sendiri, sebuah kompleks perumahan bertembok besar. Selain itu, sejak tahun 1400 Masehi, suku Inka memulai kampanye ambisius untuk menaklukkan wilayah tetangga. Mereka akhirnya membangun kerajaan besar dengan Cusco sebagai ibu kota administratif dan keagamaan. Situs warisan dunia ini mengalami periode pembangunan kembali dan perluasan yang besar pada pertengahan abad ke-15 Masehi pada masa pemerintahan Pachacuti Inka, Yupan Kui, yang dikenal sebagai pembalik dunia. Daerah rawa di utara dikeringkan dan jantung kota berpindah ke sana. Plaza seremonial besar dibangun, benteng Saksai Huaman yang melindungi bagian utara kota dibangun. Sementara kompleks suci Korikanka dibangun kembali agar lebih mencerminkan kekayaan dan kekuasaan Kekaisaran Inka. Kekaisaran Inka telah berhasil memperluas wilayah Cusco menjadi sekitar 40 hektar yang tampaknya tidak direncanakan secara sengaja, sehingga mereka menghasilkan kawasan perkotaan yang tidak beraturan. Seluruh ibu kota dibangun di sekitar 4 jalan raya utama yang menuju ke 4 penjuru kekaisaran. Kota ini juga ditata dalam bentuk puma dengan kota metropolitan Kekaisaran Tumakupan sebagai ekornya. Walaupun beberapa ahli membantah hal itu dan menganggap gambaran itu secara metaforis. Kemudian, alun-alun utama yang melambangkan tubuh dan kompleks Candi Saksai Huaman sebagai kepalanya. Seluruh kota juga dibangun menjadi 2 bagian berbeda, yang disebut Hanan dan Hurin, masing-masing di utara dan selatan. Bagian utara lebih tinggi ketinggiannya dan lebih bergengsi daripada wilayah yang lebih rendah di selatan. Masing-masing 5 keluarga bangsawan menempati setiap sektor. Pusatnya didominasi oleh alun-alun ganda, Haukaipata, teras istirahat, dan Kusipata, teras keberuntungan yang ditutupi pasir impor. Alun-alun menjadi tempat upacara keagamaan dan kenegaraan. Upacara itu akan dipimpin oleh Raja Inka yang duduk di singgasana batu berukirnya di atas platform yang ditinggikan yaitu Usnu, yang juga memiliki pilar untuk melihat benda-benda langit. Di sini juga terdapat sebuah wadah batu raksasa yang dilapisi emas, di mana kika atau birkas Inka dituangkan sebagai persembahan.
Sementara menara Sunturwasi, yang merupakan struktur tertinggi di Cusco, mendominasi alun-alun.